Suatu hari, ada seorang laki-laki tua datang ke kedai teh. Wajahnya tampak bingung dan seperti sedang mencari seseorang. Rupanya ia sedang mencari Abu Nawas. Ia ingin mengadukan masalah pelik yang sedang dihadapinya. Ia merasa tak dapat menemukan jalan keluar dari masalah itu. Ia sudah hampir putus asa dan tak tahu harus berbuat apa. Salah seorang pengunjung kedai teh itu ingin mencoba menolong. Ia menanyakan masalah yang sedang dihadapi laki-laki tua itu. Laki-laki tua itu menceritakan masalah yang dihadapinya. Ia mempunyai rumah yang sangat sempit, sementara ia tinggal bersama istri dan 8 anak-anaknya. Rumah itu terasa terlalu sempit, sehingga mereka merasa tidak bahagia. Suasana rumah tidak nyaman dan tidak memberi ketenangan. Semua pengunjung kedai teh itu mendengarkan cerita laki-laki tua. Namun, tak ada seorang pun yang bisa memberi saran untuk orang itu. Akhirnya mereka menyuruh orang itu pergi mencari Abu Nawas. Kebetulan, letak rumah Abu Nawas tidak jauh dari kedai itu. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas dan menceritakan masalahnya. Setelah laki-laki itu selesai bercerita, Abu Nawas menanyakan, apakah ia mempunyai seekor domba? Jika tidak, Abu Nawas menyarankan agar ia membeli seekor domba. Ia harus memelihara domba itu di dalam rumahnya. Orang itu menuruti saran Abu Nawas. Ia langsung pergi ke pasar hewan dan membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Sekarang, ia telah memelihara seekor domba di rumahnya. Namun, rumahnya justru bertambah sesak. Keluarganya merasa suasana rumah menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba. Mereka merasa sangat tersiksa. Abu Nawas menyarankan agar orang itu memelihara beberapa unggas di rumahnya. Orang itu menuruti saran Abu Nawas. Ia lalu pergi ke pasar hewan untuk membeli beberapa ekor ayam dan itik. Dan ia memeliharanya di dalam rumah. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. Masalah di rumahnya menjadi semakin runyam. Setiap hari istrinya marah-marah. Anak-anaknya pun tak betah lagi tinggal di rumah. Orang itu semakin putus asa. Ia berharap kali ini Abu Nawas memberinya jalan keluar yang terbaik. Abu Nawas menyarankan agar orang itu membeli seekor anak unta dan memeliharanya di rumah. Lagi-lagi, orang itu tidak membantah. Ia langsung pergi ke pasar hewan dan membeli seekor anak unta. Ia lalu memelihara anak unta itu di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian ia mendatangi Abu Nawas kembali. Wajahnya semakin kusut. Masalah yang dihadapinya bertambah banyak. Ia sudah kehilangan harapan. Keadaan di rumahnya sekarang lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Rumahnya menjadi kotor dan bau, serta penuh sesak. Ia dan keluarganya sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu. Abu Nawas menyarankan agar orang itu menjual anak unta miliknya. Orang itu segera melaksanakan saran Abu Nawas. Ia langsung menjual anak unta yang ada di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. Ia ingin melihat keadaan mereka sekarang. Orang itu tampak tersenyum ketika menemui Abu Nawas. Orang itu bercerita bahwa keadaan mereka sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak ada. Rumahnya tidak terasa mengerikan lagi. Mereka merasa lebih bahagia. Abu Nawas lalu menyarankan untuk menjual unggas-unggasnya. Orang itu menuruti saran Abu Nawas. Ia pergi ke pasar hewan dan menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali memintanya untuk menjual domba milik Mia ke pasar hewan. Orang itu pun menjalankan saran Abu Nawas. Ia segera pergi ke pasar hewan untuk menjual domba miliknya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengunjunginya lagi. Orang itu menemui Abu Nawas dengan wajah berseri-seri. Ia mengatakan bahwa rumahnya sudah tidak penuh sesak lagi. Ia dan keluarganya merasa rumah itu bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak tinggal bersama mereka lagi. Abu Nawas menjelaskan sebuah rahasia. Sebenarnya, batas sempit dan luas itu ada dalam pikiran. Rahasianya ada pada rasa syukur kita. Bersyukurlah atas nikmat dari Tuhan. Maka Tuhan akan menanam keluasan dalam hati dan pikiran kita. Laki-laki tua itu tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Ia menyadari kesalahannya selama ini. Ia dan keluarganya tak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kini ia bersama istri dan 8 anaknya
dapat hidup berbahagia, walaupun rumah mereka tidak lebih besar. Namun, bagi mereka, sekarang rumah sempit itu terasa luas. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah Abu Nawas. Ia dikenal bukan hanya karena kesetiaannya, tapi juga kecerdikannya yang tiada tanding saat mendampingi sang baginda raja. Suatu hari, sang raja mengeluarkan sebuah andandang baru yang sangat ketat. Beliau melarang siapapun untuk membuang air di sungai kerajaan, demi menjaga kesucian dan kebersihan air tersebut. Sungai itu mengalir dengan tenang, menjadi sumber kehidupan utama bagi seluruh rakyat. Namun, hukum tetaplah hukum, dan barang siapa melanggarnya akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Beberapa waktu kemudian, raja mengajak Abu Nawas untuk berburu. Mereka berkuda masuk jauh ke dalam hutan yang lebat, menikmati alam sambil mencari hewan buruan. Di tengah perjalanan, wajah sang raja tiba-tiba berubah. Beliau tampak gelisah dan tidak nyaman, karena perutnya mendadak terasa sakit dan ingin buang air besar. Karena sudah tidak tahan, raja menemukan sebuah sungai kecil di tengah hutan tersebut. Tanpa pikir panjang, ia segera turun dari kudanya dan bersiap membuang hajat di sana. Raja akhirnya merasa lega. Ia melihat kotorannya hanyut, terbawa arus sungai yang mengalir ke arah hilir dengan tenang, melupakan sejenak hukum yang ia buat sendiri. Namun, tiba-tiba di sebelah selatan, atau di hulu posisi raja, Abu Nawas juga melakukan hal yang sama. Ia membuang hajatnya di sungai tersebut, tepat di belakang posisi sang raja. Saat menoleh ke belakang, raja terkejut melihat kotoran lain yang hanyut mengikutinya. Wajahnya langsung memerah padam karena murka melihat kelakuan Abu Nawas yang berani melanggar hukum. Sekembalinya ke istana, Abu Nawas langsung disidang. Suasana ruang pengadilan terasa sangat tegang. Abu Nawas berlutut di hadapan sang raja yang masih tampak sangat emosional. Raja bertanya dengan suara menggelegar, mengapa Abu Nawas berani melanggar hukum yang sudah ditetapkan? Namun, dengan tenang, Abu Nawas mulai memberikan pembelaannya. Abu Nawas berkata, "Ampun tuanku, hamba hanya ingin menunjukkan kesetiaan. Hamba takut kotoran baginda hanyut sendirian tanpa ada yang mengawal. Maka hamba mengirim kotoran hamba untuk menjaganya." Mendengar logika yang sangat aneh, namun masuk akal dalam kesetiaan tersebut, amarah raja mendadak hilang. Beliau tak kuasa menahan tawa dan rasa kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan dan akalnya yang luar biasa, raja justru memberikan hadiah berupa rumah baru dan sebuah perahu kecil untuk Abu Nawas di pinggir sungai. Abu Nawas pun tersenyum puas di atas perahu barunya. Sekali lagi, ia membuktikan bahwa dengan akal budi dan kecerdikan, masalah sebesar apapun dapat berubah menjadi keberuntungan. Dahulu kala di Baghdad, Baginda Raja Harun al-Rashid tampak sangat gundah di atas singgasananya yang megah. Tiada satupun menteri atau penasihat kerajaan yang mampu menjawab teka-teki rahasia alam yang terus mengusik pikiran sang raja. Hingga akhirnya, salah seorang penasihat menyarankan agar Baginda memanggil si cerdik Abu Nawas untuk memecahkan misteri ini. Abu Nawas pun memenuhi panggilan tersebut. Ia berjalan masuk ke ruang aula dengan langkah tenang dan penuh hormat. "Abu Nawas, aku gelisah karena dua rahasia alam. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan memberimu hadiah besar," ujar Baginda. "Teka-teki pertama, beritahu aku, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan yang sangat luas ini?" Semua orang terdiam, membayangkan betapa mustahilnya menemukan ujung dari langit yang tak bertepi. Abu Nawas menjawab, "Batas itu ada di dalam pikiran manusia, Baginda. Hanya keterbatasan kitalah yang menciptakan batas bagi ciptaannya." Baginda tersenyum puas. "Lalu yang kedua, mana yang lebih banyak, bintang di langit atau ikan di laut?" Pertanyaan ini membuat seisi ruangan kembali berbisik. Mempertimbangkan jumlah bintang di angkasa dan makhluk di kedalaman samudra, Abu Nawas menjawab dengan mantap bahwa ikan lebih banyak karena terus ditangkap namun tak habis, sementara bintang tetap di tempatnya. Baginda merasa sangat puas. Semua keraguan dan kegelisahan yang selama ini menghantui tidurnya kini sirna seketika.
Sebagai penghargaan atas kebijaksanaannya, Baginda memberikan sekantong emas yang sangat banyak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan senyum bahagia, membawa hadiah tersebut untuk keluarganya, berkat kecerdikan yang ia miliki.